Salah satu kunci rahasia supaya aura daya tarik bunda itu terpancar cerah adalah dengan memiliki banyak sumber kebahagiaan. Nah, ketika bunda memiliki berbagai hal yang memicu kebahagiaan secara mandiri tanpa menunggu dibahagiakan suami, maka disitulah bunda akan memancarkan aura daya tarik yang akan mengalihkan dunia suami. Oke, di sini saya akan bagikan beberapa tips menggali sumber kebahagiaan bunda supaya aura daya tarik bunda itu semakin terpancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang mungkin saat ini masih terkungkung ya dalam perasaan insecure, khawatir, cemas dan takut kehilangan suami ya, takut ditinggal suami, maka ada baiknya bunda mulai mengalihkan perhatian dan fokus bunda ke hal-hal yang bisa membuat bunda bahagia. Ya, tujuannya ya tentu untuk menjaga aura bunda itu tetap terpancar. Dan harapannya dengan aura positif yang terpancar inilah bunda bisa menjadi pusat perhatian suami. Gimana cara mendapatkan sumber kebahagiaan dengan cepat? Oke, ada banyak caranya, Bon. Tapi di sini saya akan berikan 3 saja yang paling utama. Oke, yang pertama, lakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu apa? Nah, yang paling mudah adalah aktivitas fisik berupa tanggung jawab dan kewajiban bunda seperti biasa. Ya, mulai dari nih, membereskan tempat tidur, bersih-bersih dan sebagainya. Syaratnya, jangan menganggap aktivitas itu sebagai aktivitas rutin biasa saja ya bun, tapi hayati makna dari setiap tanggung jawab bunda. Saya ingin jelaskan sedikit bun, manusia hidup di dunia itu kodratnya memang diberikan amanah dan kewajiban. Siapapun yang tidak melakukan kewajiban, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu memang sudah dari sananya itu disetel seperti itu oleh Allah. Nah, di sini coba kita renungkan bagaimana Nabi Adam yang tadinya di surga akhirnya dihukum oleh Allah dengan diturunkannya ke dunia. Nah, di surga tadinya beliau itu bisa menikmati makanan paling enak tanpa susah payah. Bisa merasakan buah-buahan tanpa harus menanam dulu. Bisa minum air paling segar dan paling nikmat tanpa harus ke dapur. Ya, tinggal mengucapkan subhanallah, ya, otomatis kenikmatan itu hadir di depan mata. Nah, tapi begitu hidup di dunia, semuanya itu jadi berubah. Setiap kebahagiaan di dunia itu jadi punya syarat. Nggak seperti di akhirat. Ya, mau makan itu harus menanam dulu, harus memasak dulu, harus nyari ikan dulu, harus ngumpulin kayu bakar dulu, harus membakar ikannya dulu. Ya, mau minum harus bergerak nih, nyari air, harus nyiapin wadah dan sebagainya. Oke, artinya apa? Nah, artinya orang itu kalau ingin bahagia di dunia, syaratnya dia harus bergerak melakukan kewajibannya. Nah, setelah kewajiban itu dia tunaikan, maka di otaknya itu akan memproduksi hormon dopamin dan endorfin yang membuatnya itu plong dan bahagia. Nah, makanya hal paling mudah untuk dilakukan ketika bunda ingin bahagia, nah itu justru dengan fokus ya melakukan kewajiban, menggerakkan fisik, dan terutama jika bunda ya juga menghayati apa yang bunda kerjakan. Ya, bunda dalami makna di setiap apa yang bunda kerjakan. Nah, ketika bunda beres-beres rumah misalnya, nyapu atau ngepel lantai, oke, itu bunda hayati dan bunda rasakan bahwa sebenarnya bunda tidak hanya membersihkan fisiknya aja, tapi juga membersihkan auranya. Nah, kalau perlu nih, bunda bisa perumpamakan lantai itu seperti hati dan perasaan bunda. Nah, ketika bunda di sini mengepelnya, oke, bunda di sini sambil lafalkan zikir atau sholawat. Dan bayangkan bahwa seiring dengan bersihnya lantai oleh pel bunda, maka bersih juga hati bunda dengan lantunan zikir dan sholawat. Nah, nanti bunda bisa coba praktekkan dan rasakan bedanya bun. Insya Allah hati bunda itu akan semakin jernih dan aura bunda juga akan semakin terpancar. Oke, lanjut cara yang kedua. Untuk mendapatkan kebahagiaan secara mandiri, yaitu dengan melakukan hal-hal yang bunda sukai, ya terutama yang membawa manfaat bagi diri bunda. Entah itu manfaat kesenangan, manfaat silaturahim, manfaat kesehatan, maupun manfaat finansial bun. Jadi prinsipnya, apapun yang bunda sukai,
silahkan lakukan saja. Dan niatkan untuk bersedekah untuk diri sendiri. Misalnya nih, emosi bunda sedang kurang stabil dan kebetulan mood booster bunda ini adalah beli minuman di luar rumah. Oke, lakuin aja bun. Terus lagi, misalnya bunda lagi bosen banget di rumah dan pengen ketemu teman. Oke, ketemu aja bun. Siapa tahu dapat berkahnya silaturahim. Atau bunda ini tipenya wanita yang suka dengan uang dan kebahagiaan bunda itu akan meningkat setelah bunda pegang banyak uang. Oke, di sini bunda tinggal cari peluang-peluang baru aja bunda. Kan sekarang kita bisa manfaatkan medsos ya bun untuk jualan. Bahkan nih kalau bunda tidak punya modal, bunda juga bisa jadi reseller rumahan misalnya. Jadi prinsipnya bun, setiap istri, setiap wanita itu punya seleranya masing-masing. Dan kalau memang bunda suka, udah bun lakuin aja. Ya, ketika bunda punya inisiatif ya untuk melakukannya, artinya bunda boleh dibilang sudah mandiri tanpa bantuan suami. Ya, tanpa mengharapkan suami pun bunda bisa gitu ya membahagiakan diri bunda sendiri. Dan niatkan itu semua untuk bersedekah untuk diri sendiri. Saya ulang dulu sebentar bun. Jadi poin yang pertama tadi adalah melakukan aktivitas fisik yang wajib ya. Dan yang kedua adalah melakukan hal yang bunda sukai dan bermanfaat dengan niat bersedekah untuk diri sendiri. Nah, yang ketiga, mencari ilmu. Orang yang suka mencari ilmu, suka mendengarkan kajian, ceramah, majelis ilmu, atau ikut seminar, pelatihan, dan sebagainya, itu kualitas hidupnya biasanya di atas rata-rata bun. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ilmu nurun, ya ilmu itu cahaya. Ketika bunda hobi belajar, hobi mencari ilmu-ilmu baru dalam kehidupan, maka insya Allah cahaya Allah itu akan masuk ke kolbu bunda. Apalagi kalau ilmu yang bunda pelajari ini terkait dengan ilmu pengembangan diri, ya ilmu tentang menata emosi, memperbaiki akhlak dan sikap. Nah, itu bun insya Allah akan meningkat derajat dan kualitas bunda di depan suami bunda. Bahkan Allah pun menjamin dalam Al-Quran bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat beberapa derajat. Ibaratnya kalau bunda punya ilmu, maka level dan kelas bunda sebagai istri itu akan lebih naik. Dan secara spiritual bunda akan memiliki aura harisma yang jauh lebih kuat. Nah, untuk yang satu ini, kebetulan bun saya akan sharing ilmu bagaimana istri itu bisa bebas dari luka batin, ya, cerdas mengendalikan emosi, dan bisa membahagiakan diri, punya aura yang kuat, punya energi daya tarik yang tinggi. Dan insya Allah bisa bermanfaat buat bunda yang ingin lebih disayang suami, lebih dicintai suami, dan ingin agar aura bunda itu selalu positif sehingga suami itu lebih respect sama bunda. Ya, gimana sharing ilmunya? Oke, saya akan adakan seminar dan terapi pemurnian hati secara berjamaah di Surabaya bun. Besok tanggal 9 Desember 2023. Hari Sabtu ya bun. Ya, mumpung akhir pekan, yuk kita manfaatkan untuk belajar menjadi istri yang bahagia dan berharisma. Dan di acara ini saya juga akan berikan terapi pemurnian hati buat bunda yang hadir. Ya, kita akan bersama-sama melepaskan beban emosi dan aura negatif yang mungkin masih tersisa dalam diri kita, yang selama ini menghambat dan menutup aura daya tarik kita. Ya, supaya energi kita itu lebih positif. Kita jadi jauh lebih bahagia, lebih plong, dan lebih berharisma. Oke, saran saya, bunda bisa langsung saja mendaftar sekarang juga karena jumlah peserta nantinya mungkin akan dibatasi. Khawatirnya kalau tidak kebagian ya bun. Nah, mumpung ini pertama kali saya umumkan di video ini, maka insya Allah bunda mendapatkan harga terbaik yang tentunya lebih hemat. Nah, nanti bunda tinggal konfirmasi saja ke Mbak Dinda ya melalui nomor yang tertera di sini. Baik, semoga Allah mempertemukan kita di Surabaya. Nah, buat bunda yang ingin ikut tapi ragu, saran saya mulai malam ini kita doa sama Allah. Ya, semoga Allah mempertautkan hati kita dan mempertemukan raga kita besok pada 9 Desember 2023. Dan semoga pertemuan di majelis ilmu ini nanti akan membawa dampak dan perubahan baik untuk diri bunda maupun keluarga bunda. Amin. Baik, semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.